Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nanda Halimah Sa'adiyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat dari surah Al-Fajr. Dan nantinya akan saya paparkan sedikit hukum-hukum bacaan dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Baik, yang pertama saya akan membacakan surah Al-Fajr ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Yang kedua yaitu ayat 13 sampai 14. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Yang ketiga yaitu ayat 27 dan 28. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Selanjutnya saya akan memaparkan bacaan tajwid yang ada dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Fajr ayat pertama. Wal fajr. Nah, di situ ada hukum bacaan al-ta'rif yaitu alif lam bertemu dengan huruf fa dibaca jelas. Lalu fajr, di situ ada ro yang dibaca tafkhim. Kenapa? Karena ro sukun itu ro sukun karena wakof didahului huruf yang berharokat sukun dan selain huruf ya, kemudian didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu fa. Jadi dibaca tafkhim atau tebal. Lalu yang kedua yaitu walayalin ashr. Di situ ada walaya, di situ ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Lalu layalin ashr. Ada lam yang berharokat tanwin, kasroten, tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, di situ masuk ke dalam hukum bacaan idhar halqi yaitu dibaca jelas. Lalu ashrin, di situ roknya dibaca tafkhim. Kenapa? Karena roknya itu sukun sebab wakof, kemudian huruf sebelumnya itu sukun dan huruf sebelumnya lagi berharokat fathah. Kemudian yang ketiga wasyaf'i wal watr. Di situ ada hukum bacaan idgham syamsi karena ada alif lam atau al-ta'rif bertemu dengan huruf shin. Kemudian ada huruf fa yang disukun, itu termasuk dalam hukum bacaan hamas karena fa termasuk dalam huruf hamas. Kemudian ada wal watr, di situ ada al-ta'rif yaitu al-ta'rif berupa idhar qamari yang mana al-ta'rif bertemu dengan huruf waw dan dibaca jelas. Kemudian wal watr, di situ roknya wal watri, roknya dibaca tafkhim. Karena apa? Sebab roknya itu sukun karena wakof. Lah, didahului huruf yang berharokat sukun, kemudian didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang terakhir walaya syaf'a wal watr wal laili idza yasr. Di situ ada idgham syamsi lagi yaitu berupa al ta'rif bertemu dengan huruf lam dibaca memasukkan ya wal laili itu. Lalu idza itu mad tabi'i, fathah bertemu alif dibaca panjang. Lalu wal laili idza yasri, walaili idza yasri.
dimana roknya itu dibaca tafkhim, sebab rok itu sukun karena wakof, didahului huruf yang sukun, kemudian didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua ada di ayat ke-13, yaitu fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Hukum yang pertama dalam bacaan ayat ini yaitu ada di lafadz alaihim rabbuka. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ro, dibaca jelas sebab itu adalah hukum idhar syafawi. Kemudian ro-nya di situ berharokat fathah. Sudah jelas berarti dia dibaca tafkhim karena ro-nya berharokat fathah. Lalu azab, di situ ada mad tabi'i, kemudian ada qalqalah kubro sebab ba di situ waqaf dan dibaca sukun karena waqaf. Jadi dibaca qalqalah kubro, mental. Kemudian ayat ke-14 yaitu inna rabbaka labil mirsad. Di situ ada nun yang bertasydid. Nun bertasydid itu masuk ke dalam hukum gunnah musyaddadah yang harus dibaca dengung atau gunnah. Lalu ada ro di situ rof tafkhim karena ro di situ berharokat fathah. Lalu labil mirsad ada al ta'rif juga. Al ta'rif bertemu dengan mim dibaca jelas yaitu idhar qamari. Lalu ada mirsadi. Ada mirsadi, di situ ada ro sukun bertemu dengan huruf shad. Di situ mirsadi dibaca tafkhim karena ro sukun itu bertemu dengan huruf shad. Kemudian shadi, dalnya itu qalqalah karena dalnya disukun. Di situ karena dalnya di situ dibaca sukun sebab waqaf. Kemudian ayat ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di situ ada mad, yaitu mad jaiz munfasil, di mana ya ayyuh ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, dibaca panjang. Kemudian ada ha, itu hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian ada an-nafsu, ada idgham syamsi, alif lam bertemu dengan huruf nun, dan juga di situ nunnya bertasydid. Sudah pasti dia dibaca gunnah atau dengung. Kemudian ada fa yang berharokat sukun termasuk dalam bacaan hams. Kemudian lafadz al-mutmainnah, almu itu ada idhar qamari dibaca jelas sebab alif lam bertemu dengan huruf mim. Kemudian mutmai ada qalqalah sughra. Sebab apa? Di situ ada huruf to yang termasuk dalam huruf qalqalah, itu sukunnya asli. Karena itu disebut dengan qalqalah sughra. Kemudian ada gunnah musyaddadah lagi, mutmainnatu. Di situ ada dun berharokat tasydid lagi, disebut dengan gunnah musyaddadah dan harus dibaca dengung atau gunnah. Lalu ada waqaf badal, waqaf ibdal. Yang terakhir yaitu ayat ke-28 dalam surat Al-Fajr, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ diawali dengan hamzah wasol yang bertemu dengan ro sukun, dibaca
tafkhim sebab ro sukun didahului hamzah wasal. Irji'i sukunnya ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Kemudian ada mad jaiz munfasil sebab irji'i ila. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian adalah rabbika, ada rabbika, di situ ada ro yang berharokat fathah. Sudah pasti dibaca tafkhim. Kemudian radiyatan juga ada ro yang berharokat fathah. Sudah pasti dibaca tafkhim. Kemudian ada tanwin radiyatam mardiyah. Radiyatam mardiyah. Di situ ada gunnah lagi yaitu idgham bi gunnah. Kenapa kok idgham bi gunnah? Karena di situ ta berharokat tanwin atau fathaten bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim termasuk dalam hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu harus dibaca dengung, memasukkan dengan dengung. Kemudian di situ ada lafaz mardiyah. Mardiyah ada ro sukun didahului fathah. Sudah pasti dia masuk ke dalam hukum bacaan ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian diakhiri dengan waqaf ibdal lagi. Sekian penjelasan, sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.